sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa awliya'il muqarrabin wa ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syaulillahi lahum al-Fatihah. Ya kan kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Niki kita masih pembahasan mengenai rukun iman. Insyaallah malam ini kita akan membahas rukun iman yang keempat. Yang pertama sudah iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat sudah, kemudian kepada kitab-kitab juga sudah. Sekarang yang keempat yaitu iman kepada para utusan, yaitu kepada para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha amrubatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala alaih wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Rukun iman yang keempat yaitu percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan tafsir yaitu 25 yang di bawah ini yaitu yang tersebut di dalam Al-Quran. Adapun lain-lainnya maka kata setengah ulama yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlah Al-Akbar adanya. Jadi termasuk kewajiban kita sebagai kaum muslimin mukminin yang mukallaf yang sudah akil balik, wajib kita mengimani bahwa Allah telah mengutus para utusan. Sebelum yang bahas, jadi Allah mengirim para utusan ini kalau dalam bahasan ilmu akidah hukum aklinya boleh saja, jaiz saja, bukan wajib. Jaiz hukumnya boleh saja, bukan kewajib Allah mengutus para nabi. Ini kalau bahasan ilmu akidah boleh saja. Tetapi kalau dalam bahasan ilmu syariat wajib Allah mengutus para utusan ilmu syariatnya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Sungguh kami Allah tidak akan menyiksa satu kaum sebelum kami kirim kepada mereka utusan-utusan. Nah, dasar inilah ulama syariat. Cara syariatnya ini Allah itu wajib, tapi secara ilmu akidah tidak wajib, boleh saja, jaiz hukumnya. Karena dalam ilmu akidah itu tidak ada yang mewajibkan Allah. Kalau ada yang mewajibkan Allah, berarti ada lagi Tuhan yang di atas Allah. Maka tidak ada Allah punya kewajiban. Apa dasarnya kita mengimani akan para utusan ini?
karena dalam Al-Quran ada beberapa ayat memerintahkan seperti itu. Di antaranya yang sering yang sampaikan dalil-dalil yang kemarin juga untuk kitab dan untuk malaikat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Amanar rasul, telah beriman para utusan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi, terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka. Kullun amana billah, dan semua mereka orang-orang mukmin, para nabi, para rasul juga mengimani. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Mereka semua beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para utusan dan kitab-kitab Allah, serta datangnya hari kiamat. Karena dasar inilah wajib kita mengimani bahwa Allah itu telah mengutus para utusan. Maka siapa yang tidak beriman atau mengingkari akan adanya utusan Allah, atau tidak mempercayai bahwa para nabi rasul itu adalah utusan Allah, maka dia dihukumi fasik, tersesat. Kalau sebagian ulama mengatakan telah keluar dari Islam, karena itu rukun iman yang wajib diimani. Kok kita nggak meyakini adanya para utusan, kufur. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yakfur billah, siapa yang mengingkari Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, kemudian wal yaumil akhir, serta dia tidak percaya tentang hari kebangkitan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi sangat jauhnya kesesatan mereka sehingga menyebabkan mereka kufur. Nah, dua dalil inilah yang menyebabkan kita wajib mengimani akan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengimani, maka kita berada dalam kesesatan yang jauh, maknanya berada di dalam kekufuran. Paham ya? Kemudian ini sebenarnya hampir sama penjelasannya dengan mukaddimah dulu pas kita membahas tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Sebelum kita bahas itu, yang dulu pernah sampaikan mukaddimahnya hampir mirip seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki punya ciptaan. Jadi yang selain Allah itu namanya makhluk. Maka disebutkan para ulama akidah al-mawjudat itsnain, perkara yang wujud itu dua. Ada yang mewujud hakiki, ada yang aradhi. Ada yang mewujud hakiki yaitu Allah yang wujudnya tidak diciptakan, tanpa ada permulaan, tanpa pernah tidak ada itu. Nah, ada yang mewujud aradhi, wujud juga tapi diwujudkan, dasarnya tidak ada, kemudian diadakan. Siapa? Yang selain Allah. Yang selain Allah itu tidak ada sebenarnya. Kita, alam semesta, surga, neraka, arsy, malaikat, para nabi, tidak ada. Adanya karena diadakan oleh Allah, maka disebut aradhi. Ada tapi adanya diadakan. Yang ada hakiki hanya Allah. Kemudian dari ciptaan Allah ini ada yang dari semua ciptaan makhluk-makhluk Allah ini ada di antaranya yang dimuliakan oleh Allah, yaitu makhluknya yang bernyawa. Ada makhluk Allah yang bernyawa itu lebih tinggi derajatnya ketimbang makhluk yang tidak bernyawa. Kemudian dari makhluk Allah yang bernyawa yang begitu banyak ini, ada yang paling mulia, yaitu manusia. Walaqad karramna bani Adam. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sungguh kami telah memuliakan anak turun Nabi Adam, manusia ini, kita ini.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi enggak ada, walaupun malaikat itu jadi nur diciptakan, tidak pernah disebut, dibangga-banggakan dalam Al-Quran akan bagusnya penciptaan selain manusia. Walaupun bidadari dikatakan cantik-cantik, kalau dia meludah di lautan akan manis, tapi enggak pernah Allah sanjung-sanjung penciptaannya. Tapi kalau manusia enggak. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Manusia saja yang disanjung. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian dari manusia niki ada makhluk-makhluknya, ada manusia yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu para ulama. Dari sekian banyak manusia, ada yang dimuliakan lebih oleh Allah, yaitu para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang beriman, walladhina utul ilma, dan orang yang memiliki ilmu, ya para ulama, darajat, derajat yang banyak. Jadi orang iman satu derajat, kalau dia orang iman terus alim, derajat banyak derajat. Bahkan Nabi SAW sabdakan, pewarisku selepas kematianku yaitu para ulama, maka disebut warathatul anbiya. Kemudian dari kalangan ulama ini yang paling mulia yaitu ulama yang berderajat siddiqin. Ulama yang sampai derajat siddiqin, yang betul-betul siddiq, yang betul siddiqin. Siddiqin derajatnya para nabi. Paham ya? Kemudian daripada ulama yang berderajat siddiqin, dari semuanya ini yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Yang jumlahnya dulu telah yang sebutkan. Kalau Nabi itu jumlahnya ada 124.000 Nabi, setara dengan jumlahnya para sahabat. Kemudian Rasul ada 313, setara dengan jumlahnya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Nah, dari begitu banyaknya Nabi dan Rasul itu, ada yang dipilih, yang dilebihkan kelebihannya, keutamaannya oleh Allah, yaitulah Nabi dan Rasul yang ada 25 itu, yang disebut langsung namanya dalam Al-Qur'an. Dari Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kemudian kenapa yang 20 itu seperti yang disampaikan tadi di sini disebutkan, karena itu langsung disebut namanya oleh Allah. Sebenarnya para nabi itu bukan hanya 124.000 atau rasul 300, enggak, banyak sekali jumlahnya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, sebagian nabi yang kami qad qasasnahum, yang kami ceritakan di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab. Ada lagi yang lam naksushum alaik, yang kami tidak ceritakan. Jadi yang ditahu yang 124.000, kemudian yang 313 yang diceritakan oleh Allah sehingga diketahui oleh para ulama, disimpul sehingga jumlahnya seperti ini. Ada lagi nabi lam naksushum alaik, yang Allah tidak ceritakan. Maknanya banyak lagi jumlah para nabi. Nah, dari yang seperti itu yang paling dimuliakan ya 25 itu. Kemudian daripada 25 niki ada lagi dipilih oleh Allah menjadi yang lebih lagi keutamaannya. Itulah nabi yang disebut sebagai nabi ulul azmi. Waalaikumsalam. Ada berapa ulul azmi? Ada 5, yaitu Nabi Allah Nuh, kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi Allah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di 25 itu ada 5, yaitu yang ulul azmi. Nah, ini yang punya lebih tanggung jawab besar dalam dakwahnya.
Kalau Nabi Allah Nuh itu masa dakwahnya 950 tahun. Bilang jelo nak berdakwah. Namun kita kan paling misal sebulan sekali, itu pun terjelo, kadang daftari. Kadang daftari. Nabi Nuh ndek. Bilang jelo, bilang malam, lailan wa nahara. Siang malam pokoknya melek dakwah. Pire dek 40 hari 4 bulan, dek setahun 950 tahun. Terus kaum yang diajak ini babal dek namanya dia berdengah. Itu Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Jadi kenapa sampai 950 tahun? Bukan sebenarnya, kalau enggak ada informasi daripada Allah yang mengarahkan Nabi Nuh berhenti dakwah, enggak akan berhenti. Karena Allah yang suruh berhenti. Namanya Nabi itu enggak ada istilah pendak, itu enggak ada. Kalau ditugaskan dakwah ya sampai mati, karena ada perintah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wahai Nuh, lam yu'mina min qaumika illa man qad aman. Hei Nuh, dek narak jak malik beriman wah kaum kamu ini, kecuali yang sudah beriman. Saat lainnya sampai kiamat kamu dakwah tidak akan beriman. Namun ngeno ya Allah, hancurkan wah saat dia beriman. Kan percuma doang masih ya dakwah dia. Karena Allah selalu maknanya stop sudah dakwahmu wahai. Maka Nuh angkat tangan, Rabbi la tadar ardi minal kafirin dayyaru. Ditenggelamkan semuanya. Itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dakwahnya luar biasa. Dakwah di dua kerajaan besar, Fir'aun dan Qarun, hanya dibekali satu tongkat, bukan bom, bukan granat, bukan pasukan, cuma tongkat saja. Itu pun dihadapi tanpa pernah mengeluh. Bukan hanya itu saja, dikasih pengikut yang bebel, yang dungu, tolol, yaitu Bani Israel. Karena Bani Israel ini sangat-sangat tolol dengan dek nebau tajah, suruh ngeno lain sini kerjakan, disuruh jok daya timu aning, disuruh topol nganjangnya, disuruh diam bicara, disuruh bicara diam. Itu Bani Israel. Pernah disebutkan dalam Al-Quran itu, hei kaumku, jangan kamu mancing hari Sabtu, jangan mancing. Keluar dia mancing, makannya mancing kan, dia termancing itu nyorok kan, saya terlarang mah mancing nyorok kan dek. Intinya kan perintah jangan ambil ikan hari Sabtu. Akalnya senang Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan membungkuk ngumang. Susah Nabi Nuh itu. Tebeng mana wasalwa dari surga. Begitu nikmatnya mana wasalwa. Lagu apa? Ya diri kan nanti di nasa lain kan. Padahal itu mana wasalwa dari surga langsung tanpa mereka capek-capek. Tinggal mereka bangun dari turun sudah ada makanan surga itu. Lagu apa kan? Musa makan jadi tekelorang di nasa lain. Padahal tanpa susah payah. Makanya mereka dicabut nikmat itu hanya mati. Mereka capek usaha sendiri cari makan. Bahkan pernah Nabi Musa ini ketika diselamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun di Laut Merah itu kan. Itu di Laut Merah itu di saat dikejarnya Nabi Musa dengan kaumnya melewati lautan yang dibelah itu, kaum Nabi Musa dan Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Anehnya niki, seandainya sampai akal Nabi Musa mimpin kaum marang ini. Beruk negati lihat mukjizat bagaimana Allah membelah lautan yang begitu dahsyat itu. Enggak pernah terjadi sampai sekarang. Mereka ingat sendiri, lautan berubah menjadi dua dan mereka lewat di tengahnya. Mereka selamat, Firaun ditenggelamkan. Deman kering nain ini, leman nabarana, segara masih basah. Ngelihat arah sebelah arah kampung yang penyembah batu. Beketua Nabi Musa, Nabi Allah Musa sobat piang ke Tuhan marah dengan saya disembah. Padahal barusan dia lihat mukjizat Allah begitu dahsyat itu. Diselamatkannya mereka dari Fir'aun ditenggelamkan. Baru seberaan sedia dengan nyembah berhala. Ngendang Nabi Musa bapian ke Tuhan marah ia sang tahu bau sembah aja. Itu beratnya Bani Israel. Makanya
sampai sekarang mereka dijajah Bani Israil itu. Termasuk orang Palestina itu orang Bani Israil itu. Karena kualatnya dengan Nabi sampai sekarang tidak pernah merdeka. Tapi suatu saat nanti mereka merdeka. Dekat-dekat hari kiamat nanti ketika Imam Mahdi memimpin di Palestina. Jadi seperti itu. Ada lagi juga Nabi Allah Isa sampai dibunuh, Nabi Ibrahim lagi sampai dibakar, dan terakhir Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian daripada kelima nabi ini ada nabi yang menjadi pimpinannya, yaitu yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah menjadi pemimpin daripada manusia dan pemimpin daripada nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, kata beliau, wala fakhara, aku adalah pimpinannya semua anak turun Adam. Jadi anak turun Adam sampai Nabi Adamnya, aku lah pemimpin. Dan aku sayyidul anbiya war rasul, dan aku juga pimpinannya para nabi dan rasul. Dan karena akulah juga alam semesta ini diciptakan. Jadi double-double Nabi Muhammad. Maka sangat bersyukur tebeng Nabi Rasulullah yang telah berjanji, inna syafa'ati di ahdil kabair min ummati, syafaatku ini berlaku untuk pendosa-pendosa besar dari kalangan umatku. Sak nginem jadi gawe ini, sak ngerampok di dawe ini sama syafaat Nabi. Insyaallah marah-marah itu karena ngaji ini insyaallah wah asal terdendek meremehkan sunnah-sunnah Nabi, terlazim baca selawat, adik yang muda tak kenal supaya cepat kita dapat dikenal, cepat dapat syafaat Nabi, dan senang mengamalkan sunnah, insyaallah selamat. Karena Nabi telah berjanji ketika beliau duduk gitu di pelataran Ka'bah itu sedih, maka datang Jibril, diperintah oleh Allah. Jibril turun, apa yang disedihkan Muhammad? Maka Jibril katakan, ya Allah, pasti dia sedih akan umatnya. Maka Allah tersampaikan Jibril kepada Muhammad, aku tidak akan menyusahkan kamu atas umatmu. Maka semua umat Nabi pasti masuk surga, walaupun asal dia masih beriman masuk surga. Jadi semua umat Nabi yang beriman pasti masuk surga, walaupun dosanya sebesar apapun. Cuman nganu lah benar dosa dia langsung lagu lamun duit dosana takeramak dulu dan neraka sampai bersih, tetap jadi dalam surga asal ndek kafir, asal ndek murtad, walaupun ndek noh sembahyang, walaupun ndek noh bersedekah, tetap asalkan masyarakat kalimat nih tetap akan dikeluarkan dari surga, tapi piran jaga mungkin miliaran tahun di neraka baru diselamatkan. Kan dendek yang penting kan beriman, dakat-dakat masyarakat dendek coba-coba suruh minta surga no tamu bigari hisabin wal adab, tanpa dihisab, tanpa diadab, tes langsung. Nenek mele-mele orang dakat-dakat ketama rara dendek yang ngeri panasnya neraka itu. Narukum sab'ina harran min nari jahannam. Neraka jahanam itu yang paling rendah itu sama derajatnya dengan 70 api kita di dunia ini. Jadi api kita di dunia ini dilipat gandakan sekian api sampai 70, ya pada panasnya marah jahanam paling rendah tingkatannya. Jadi api internet terkumpulan 70 derajat, nah itu panasnya paling rendahnya neraka itu doang. Dendek napi latok rokok doang, dendek mana api ini tingkatan sekik kentoh doang panas, apalagi api ini, apalagi saat tingkat kedua, ketiga, keempat. Nah neraka saat paling rendah no pada malah 70 api telek dunia. Kadang coba-coba pengen singgah transit walaupun sebentar di neraka, dek terkuat. Suruh ke Nabi untuk masuk surga itu tanpa hisab, minta surga yang paling tinggi, Firdaus. Paham ya? Kemudian dari apa hal saja yang perlu kita imani daripada Nabi dan Rasul ini, minimal kata para ulama yaitu 4 perkara. Yang pertama,
wajib kita mengimani bahwa para nabi tersebut adalah utusan Allah. At-tasdiq binubuwwatihi, wajib kita mengimani akan kenabian perasulan para utusan tersebut, bahwa beliau itu adalah utusan Allah, bukan pengakuan sebelaka, enggak. Memang beliau utusan Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya qaumi inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai kaumku, aku ini, kata Nabi tersebut, adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan tentang para utusan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, itu perintah, itu ayat yang mengarahkan bahwa Allah telah mengirim para utusan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidaklah dalam satu umat itu kecuali kami beri utusan. Jadi banyak sekali. Di kulli qaumin had, di setiap kaum itu ada pemberi hidayah. Sebab pemberi hidayah itu para nabi. Jadi ini intinya bahwa wajib kita mengimani at-tasdiqu binubuwwatihi, mengimani bahwa memang para nabi dan rasul adalah utusan. Enggak boleh kita ragu-ragu. Ini yang pertama, ciri-cirinya para nabi itu apa? Yang pertama, dia manusia. Jadi nggak ada nabi dari kalangan malaikat, jin, nggak ada. Semua nabi dari kalangan manusia. Kemudian dia rijalan, laki-laki. Nggak ada nabi perempuan. Bagaimana dengan Maryam? Maryam bukan nabi, beliau wali kekasih Allah. Nggak ada nabi dari kalangan perempuan. Kemudian nabi itu selepas dia manusia laki-laki, dia hurriyah, merdeka. Nggak ada nabi itu budak, nggak ada, semua merdeka. Terus bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bukan budak, beliau orang merdeka, anak turun Nabi Yakub. Cuman karena beliau ditawan sehingga sebentar dijadikan budak. Aslinya bukan budak. Maka nggak ada nabi terlahir dari ibunda yang budak. Kemudian selepas itu para nabi tersebut pasti diberikan mukjizat oleh Allah. Kalau ada orang ngaku nabi tapi nggak ada mukjizatnya, bohong. Setiap nabi diberikan mukjizat, itu namanya mukjizat penguat, pembuktian bahwa dia memang seorang rasul. Termasuk juga sebagai pembuktian seorang itu wali, dia punya karomah dan sebagainya. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian harus juga yang nabi itu paling cerdas di kaumnya, paling ganteng di kaumnya, paling pinter di kaumnya. Jadi sehingga nggak ada hujah kaumnya yang akan bisa mengalahkannya. Kok nabi dikirim bodoh oleh, tidak bisa, nanti mudah diakal-akalan sama umat. Atau nabi dikirim lemah, tidak ada. Mesti nabi itu paling kuatnya, paling gantengnya, paling sempurnanya, paling hebatnya di antara kaumnya itu. Paham ya? Kemudian ini yang kedua yaitu at-tasdiqu bima jaa bihi min indillah. Harus kita percaya segala apapun yang disampaikan oleh nabi itu adalah daripada Allah, bukan dari kemauannya sendiri. Jadi nabi perintahkan begini begitu, itu bukan dari hawa nafsunya tapi perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah para nabi itu berucap kecuali apa yang diucapkan itu wahyu yuha, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau-beliau tersebut. Apa yang dikabarkannya mengenai kiamat, huru-haranya, siksaannya, itu wajib kita imani walaupun belum kita temukan. Atau kubur dengan kenikmatan kubur, azab kubur, atau sorga dengan kenikmatan sorga dengan segala isinya, walaupun kita belum menemukan sekarang, itu wajib kita imani. Atau nanti huru-hara akhir zaman akan datangnya seperti ini, walaupun tidak kita ketemu, wajib kita iman. Apa saja yang disampaikan oleh nabi dan rasul itu wajib kita imani. Masuk akal, tidak masuk akal, percaya atau tidak percaya, bisa kita pahami atau tidak, asal itu dari para nabi dan para rasul, wajib kita imani. Paham ya? Dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan
kullu ma ata bihi rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Setiap apa saja yang datang daripada rasul itu fahaqquhu taslim, wajib kita nyerah. Jadi nggak boleh kenapa kok sholat 5 waktu ini, kenapa kok puasa, kenapa kita suruh berbuat baik, kenapa? Nggak boleh, selalu menyerah, ikuti. Kemudian qabul, terima. Makanya Islam itu diambil dari kata salima atau aslama, menyerah. Maka alam pertama Islam wajib ikut aturan. Makanya orang kafir itu kenapa bisa bebas? Karena nggak ada aturan mereka. Kalau kita mau masuk Islam terus sendiri tak atur, nggak usah masuk Islam sudah. Karena Islam itu semuanya aturan. Maka nyerah. Dalam pertama Islam apa saya terputus Islam no wajib tetaati untuk tetap bareh kenikmatan yang lebih besar lagi. Di dunia ini Allah ciptakan 100 rahmat. Satu rahmat Allah letakkan di dunia sehingga orang bisa berkasih sayang, anak kasih sayang dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, binatang dengan anaknya, itu semua karena satu rahmat. Nanti 99 rahmat itu Allah letakkan di surga. Jauh lebih besar kenikmatan. Cuman tahan di dunia ni dendek tu umbar keinginan nafsu tu untuk maksiat kepada Allah Taala. Disuruh tu puasa, disuruh tu dendek sentuh ni dia kerjakan ni, taati wah, nyerah untuk sesaat. Nah orang kafir ni kebalik. Dia nak berdua aturan hidup di dunia ni. Apa-apa yang mereka kerjakan dia nara aturan. Lagu jemak tinggal terpanggang di neraka. Salah ya? Nah, kita tahan nafsu tu dendek berani sentuh aran maksiat. Nanti Allah akan berikan kita kenikmatan yang tiada tara di surganya Allah. Kemudian yang ketiga la nufarriqu baina ahadin minhum wa la tafriqu bainahum. Tidak boleh kita beda-bedakan antara nabi tersebut. Oh nabi ini lebih mulia, oh ini tidak mulia. Tidak boleh. Semua nabi itu mulia. Tidak boleh kita beda-bedakan. Para nabi itu semua mulia. Tidak ada boleh kita ambil salah. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sifat orang mukmin itu mereka samaratakan semua nabi itu kekasih Allah. Cuman boleh kita muliakan lebih kalau memang itu asalnya langsung dari Allah, karena ada nabi itu memulai kelebihan-kelebihan tersendiri juga. Kullan faddalna 'alal alamin. Ada nabi-nabi tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Sebagian mereka ada yang bisa diajak bicara dengan Allah, sebagian mereka yang jadi pimpinan. Nah, kalau seperti itu boleh kita muliakan tersendiri. Cuman jangan kita rendahkan nabi yang lain. Kayak kita misalnya Nabi Muhammad kita muliakan, kita mengagungkan, terus Nabi Ibrahim kita rendahkan. Ini yang enggak boleh. Semua kita muliakan. Nabi Muhammad kenapa lebih kita muliakan? Karena Allah yang melebihkan. Yang enggak boleh itu kita muliakan nabi kita, nabi yang lain kita rendahkan seperti orang Nasrani. Mereka agungkan Nabi Isa sehingga Nabi Isa dianggap Tuhan, anak Tuhan. Nabi Muhammad yang pimpinan nabi mereka hujat, mereka ingkari. Nah, ini yang enggak boleh. Maka kalau kita punya sifat seperti itu berarti kita sama dengan orang Yahudi Nasrani, membedakan para nabi itu enggak boleh. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak boleh kita beda-bedakan. Kemudian yang terakhir yaitu para nabi tersebut ya seperti tadi dari kalangan laki-laki dan mereka istofahu, orang-orang pilihan Allah, bukan kalian mereka itu pilihan Allah. Maka enggak boleh kita iri terhadap para nabi. Kenapa enggak saya jadi nabi? Tidak boleh. Karena itu sudah pilihan istofahu, sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam ulasan ini wajib kita mengimani akan utusan-utusan Allah intinya, dan apa yang dikabarkan mau kita paham enggak paham, mau kita alami enggak kita alami, asal itu dari para nabi pasti akan benar, akan terjadi. Kelak ketika kita sudah sampai surga di akhirat nanti kita akan mengingat-ingat lagi, oh lah di Al-Qur'an ini. Ketika nanti di mahsyar itu, ketika kita bangun dari mahsyar itu, ingat kita. Kan disebutkan dalam surah Yasin itu orang kafir bangkit dari kubur itu berkatakan man ba'atsana mim marqadina. Orang mukmin hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Oh ini yang dijanjikan Allah dan telah disebutkan oleh para rasul dulu. Jadi ingat nanti ketika dia lewat mizan, ingat kita, oh ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an ada mizan, oh ini ada sirat, oh gini rupanya. Jadi kita akan teringat apa yang di dalam Al-Qur'an kalau memang kita beriman.
kita akan temukan nanti ketika masuk surga pun, di surga kita akan ingat janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Ya, mungkin ada yang mau tanyakan sekilas tentang para nabi dan para rasul. Kemarin juga sudah yang jelaskan juga panjang lebarnya di muqaddimahnya bahasan sifat wajib mustahil bagi nabi dan rasul. Jadi intinya seperti itu yang harus kita imani dari para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam. Arah kedua paham lagu dah? Insyaallah ya. Maka jadikan anak turun kita ini menjadi pecinta-pecinta Nabi. Maka tidak akan bisa sampai aman kita ini sebelum kita mencintai. Maka kita diarahkan oleh Rasulullah itu apa? Adibu auladakum ala salasi khusalin, ajari anak-anak kalian 3 perkara. Anak kecil-kecil ini apa? Hubbi nabihi wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ini yang kita ajari. Anak kita ini menjadi orang-orang yang cinta dengan Rasulullah. Gimana caranya? Yang paling mudah untuk ajak anak kita cinta dengan Nabi ini, suruh dia banyak-banyak baca sholawat. Karena sholawatnya kalau sering kita baca itu otomatis akan membawa kita semakin cinta. Orang kok senang baca sholawat ini, nanti lama-lama itu hatinya itu mendengar Nabi Muhammad, mendengar kisah Nabi Muhammad itu langsung menangis sudah. Apalagi dia sampai Mekah Madinah nanti, ya beda. Kalau menangis sholawat beda. Dia dapat bisikan-bisikan nusratullah daripada Rasulullah dan diberi ilham-ilham kebaikan banyak, kelebihan-kelebihan. Maka orang ahli selawat itu tidak pernah disamakan oleh Allah. Ada niki penjual sama penjual, pedagang sama pedagang. Ini pedagangnya sering berselawat, kalau dia nuah dan sesamaan Allah Taala mesti berkah, kemudahan, kelebihan akan diberikan lebih kepada orang penjual yang ahli selawat. Ada murid santri lagi satu, ini ahli selawat, lebih lagi akan diberikan keberkahan, kemudahan dan pemahaman ketimbang yang tidak. Satu ustaz ini ustaz juga, tapi satu ustaz ini ahli selawat sama beda akan dilebihkan. Intinya Allah nggak pernah mau samakan lisan hambanya yang sering menyebut nama kekasihnya dengan yang tidak menyebut. Maka ibu-ibu mudah salawat ini, boleh sambil bergoreng, boleh sambil mopo, asalkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mengandung itu bacakan salat banyak-banyak sehari 1000, insyaallah anaknya jadi wali keluarga. Ketika mulai hamil tidak pernah selesai 1000 kali setiap sampai melahirkan wali insyaallah. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah, Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.